Pelatih Timnas Malaysia Kim Pagon ingin Federasi Sepak Bola Malaysia meniru langkah Timnas Indonesia. Timnas Malaysia harus menelan kekecewaan tak lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sementara Timnas Indonesia menorehkan sejarah menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang melaju ke fase tersebut. Kim Pagon tak sungkan mengaku iri melihat sukses tim Garuda. Dalam sebuah wawancara, pelatih asal Korea Selatan itu melihat berbagai aspek yang perlu ditingkatkan Harimau Malaya. Menurut pelatih berusia 55 tahun itu, salah satu langkah terbaik adalah meniru langkah Timnas Indonesia, merekrut pemain-pemain keturunan yang beredar di Eropa sebagai jangka pendek memperkuat tim. Kenyataannya, sepak bola di Malaysia, saya melihat situasinya cukup sulit, tapi saya juga tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya karena banyak hal yang perlu diperhitungkan di sini, ucap Kim Pagon dikutip dari Makan Bola hari Senin. Kim Pagon memuji langkah Indonesia. Selain mengembangkan sistem pembinaan pemain muda, sang arsitek melihat upaya Indonesia mencari pemain-pemain keturunan di luar negeri sangat efektif meningkatkan kualitas tim Garuda. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi alternatif terbaik untuk Timnas Malaysia. Upaya lain, mungkin kita bisa mencontoh cara pelatih-pelatih Indonesia yang terbang ke Eropa untuk mencari pemain keturunan. Tapi bagi saya, kebutuhan utamanya adalah sistem pengembangan yang menghasilkan pemain-pemain lokal terbaik, katanya. Setelah itu, upaya selanjutnya adalah dengan strategi bersaing. Bagi saya, Indonesia akan segera menjadi tim terbaik dengan upaya yang mereka lakukan. Tetapi Malaysia harus menantang mereka, tutur Kim Pagon. Kisah oleh Romeni yang belak-belakan mengaku sudah dihubungi PSSI untuk perkuat Timnas Indonesia menarik diulas. Kabar itu disampaikannya dalam wawancara di channel YouTube Football Premier. Dalam wawancara itu, oleh Romeni mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Dia pun merasa terhormat akan hal itu. Ya, nenek saya lahir di Indonesia. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI. Sebuah kehormatan bagi saya. Nenek saya lahir di Indonesia. Begitu juga ibu saya pernah ke sana, kata oleh Romeni mengutip dari channel Football Premier. Lebih jauh, oleh Romeni ditanya soal cara berkomunikasi dengan Erick Thohir. Oleh Romeni mengatakan pembicaraan dilakukan melalui FaceTime. Dalam melakukan perbincangan dengan Ketua Umum PSSI itu, oleh Romeni tak sendirian. Dia mengaku didampingi oleh agennya. Oleh Romeni pun membeberkan isi pembicaraan tersebut. Dia mengatakan bahwa Ketua Umum PSSI kala itu menyatakan keinginannya agar dirinya memperkuat Timnas Indonesia. Saya berkata kepada Ketua Umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Mereka ingin saya memperkuat Timnas Indonesia. Saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dan meresapinya, lanjut oleh Romeni. Nama oleh Romeni memang ramai dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Dia kini membela klub Liga 1 Belanda yaitu FC Utrecht. Kala membela FC Emmen pada musim lalu, oleh Romeni sukses mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda. Kini menarik menantikan kelanjutan karir oleh Romeni. Akankah dia bakal ikut dinaturalisasi membela Timnas Indonesia? Netizen Vietnam mencari-cari alasan usai kekalahan Golden Star Warrior Junior atas Timnas Indonesia dengan skor telak 0-5 di perebutan tempat ketiga Piala AFF. Timnas Indonesia berhasil dominan ketika melawan Vietnam di perebutan tempat ketiga Piala AFF hari Rabu. Skuad asuhan Nova Arianto membantai Vietnam dengan skor 5-0. 5 gol tersebut dicetak oleh Dava Zaidan,
serta Brice Zahabi Goli dan Daniel Alfredo. Kemenangan telak ini membuat netizen Vietnam murka. Pasalnya, mereka justru menuduh Garuda Asia memakai doping. Tuduhan itu diunggah oleh akun Instagram Browser Football. Dalam unggahan tersebut, mereka menyertakan komenan netizen Vietnam. "Doping best team," tulis komentar netizen Vietnam. Akan tetapi, akun tersebut memperlihatkan bahwa fisik pemain timnas Indonesia U16 memang sudah jadi karena latihan keras yang diterapkan oleh Nova Arianto. Sementara itu, kemenangan U16 ini membuktikan bahwa timnas Indonesia semakin dominan ketika melawan Vietnam. Pasalnya, tim senior pun juga berhasil 3 kali mengalahkan Vietnam di tahun ini. Pertama, saat Piala Asia 2023 dan 2 kali di kualifikasi Piala Dunia bulan Maret lalu. Polemik kiper Martin Paes untuk membela timnas Indonesia akhirnya sedikit menemui titik terang. Seperti yang kita ketahui, penjaga gawang berusia 26 tahun itu belum bisa berkostum timnas Garuda meski sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia. Sesuai regulasi FIFA, pemain yang pernah membela timnas U21 di suatu negara tidak bisa membela timnas negara lainnya. Sementara dia diketahui pernah membela timnas U21 Belanda di usia 22 tahun pada tahun 2021 lalu. Namun, mantan anggota eksekutif Exco PSSI Hassani Abdul Ghani menjelaskan duduk perkara soal kasus Martin Paes yang hingga kini belum juga tuntas. Menurutnya, kasus Paes seharusnya melewati FIFA terlebih dulu sebelum bisa dibawa ke CAS agar disidangkan. Namun, sampai saat ini belum ada konfirmasi langsung dari FIFA apakah banding Martin Paes ditolak atau tidak. Kasus ini, lanjut Hassani, masih bisa diselesaikan dengan memuaskan sebab dia melihat ada celah peraturan yang dibuat FIFA. Bahkan dia menyarankan PSSI untuk terbang langsung ke markas FIFA di Swiss untuk menyelesaikan kasus Martin Paes. Sebenarnya kasusnya adalah hanya telat beberapa bulan saja. Ketika membela timnas Belanda kelompok umur, itu pun disebabkan oleh COVID-19. Tinggal kita nego saja, papar Hassani Abdul Ghani. Pemain keturunan Indonesia Ole Roemeny belum lama ini menunjukkan ketajamannya di klub FC Utrecht. Ia mencetak 1 gol dan 1 assist. Nama Ole Roemeny santer dikabarkan akan menjadi pemain naturalisasi tambahan untuk memperkuat timnas Indonesia yang bakal berjuang di kualifikasi Piala Dunia. PSSI disebut sudah mengajukan tawaran terhadap striker berusia 24 tahun ini. Namun, ia masih memikirkan hal tersebut. Belum lama ini, Ole Roemeny menunjukkan forma yang apik bersama klubnya FC Utrecht dalam laga uji coba melawan USP Ellingwijk. Dalam pertandingan ini, Roemeny tampil sebagai starter. Ia pun berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist, membantu timnya meraih kemenangan 4-2. Atas formanya tersebut, Ole Roemeny menunjukkan dirinya bisa menjadi solusi lini serang timnas Indonesia yang dianggap kurang tajam dan membutuhkan sosok striker tajam. Adapun timnas Indonesia akan tergabung dalam grup yang berat di kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina.